Saya mau ngobrol berdua dulu ya sama Bro Hehe ya. Ya, jadi sudah kelihatan belum ya share screen saya? Ya, Ya, jadi saya tuh mencoba mencari tahu teori flat earth itu zaman kuliah ya, sekitar 5 tahun lalu. Suatu hari saya itu ada di loteng kosan. Nah itu tengah malam, bahkan kesempatannya bukan hanya sekali dua kali, saya tuh sadar bahwa mungkin pertanyaan bodoh atau ketidaktahuan saya. Lagi itu jam 12 malam, saya percaya bahwa berarti matahari itu ada di bawah saya. Tapi saya ngeliat bulan yang tepat di atas saya itu bulannya bulan purnama. Pada kesempatan lain juga, saya tuh melihat matahari harusnya ada di udah mulai tenggelam di arah barat. Nah, saya udah tahu arah barat itu arah mananya saya. Lalu saya ngeliat ke bulan, bulan itu kok cahayanya nggak ngarah ke barat ya? Kan mataharinya lagi di barat nih, udah tenggelam dari beberapa jam yang lalu, tapi malah ngarahnya ke utara. Saya juga bingung kenapa bisa seperti itu. Hal itu yang membuat saya bertanya-tanya gitu. Nah, lalu saya kebetulan ketemu sama sebuah channel gitu. Nah, lalu saya dijelaskan dari awal. Nah, dari channel tersebut juga dijelasin bahwa tadi seperti pertanyaan Pak Tan Paragi. Misalnya, jadi seperti ini Pak Tan Paragi. Kecepatan bulan mengelilingi matahari dalam teori flat earth itu juga berbeda dengan kecepatan bulan saat mengitari bumi. ya, yang ditanyakan bukan itu Bro, yang ditanyakan adalah kenapa Iya, terjadi iya. bulan sabit. Saya jawab. Misalkan matahari di sini ya, ini kan Kalimantan nih. Nah, bulannya di sini nih. Kebalik-balik, bulannya ada di atas Kalimantan. Mataharinya ada di sini nih, di sini. Di apa sih ini? Apa ini? Benua apa ini? Australia, bukan Australia. Ya, di sinilah intinya. Nah, bulan ini tetap kena sinar dari matahari yang sebelah sini. Akhirnya dari sebelah sininya lah, dari bulan sisi yang dekat mataharinya itu yang terkena bulan cahaya matahari, seperti itu. Oke, oke. Jadi ada bagian yang nggak kena sinar matahari gitu ya. Oke, Ya, pertanyaan berikutnya. Tadi Bro bilang mataharinya bersinarnya ke seluruh arah atau cuma nyorot ke satu arah doang, kayak center gitu? ke seluruh Kayak arah, center atau ya? ke seluruh arah. Ke seluruh arah. Berarti dari ujungnya itu masih kelihatan ya? Ya, jadi Ya matahari dong. itu ya apa? Maksudnya gini, kalau dari mataharinya dari apa? Oke, oke, itu dulu deh. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, lebih tinggi bulan atau lebih tinggi matahari? Kalau itu saya tidak bisa jawab ya. Saya nggak tahu, saya nggak dengar referensi tentang itu. Nggak bisa Oke. saya jawab. Salah. Kalau misalnya mataharinya itu bisa nyorot ke bulan yang anggaplah sejajar gitu ya. Kita anggap sejajar dulu ya. Ya harusnya berarti sampai ke ujung bumi itu di kutub utara, kutub selatan semua kena sinar semua dong. Oh enggak. Jadi Kita bilang ya, nyorot sebagian doang, tempat lain gelap. Sedangkan kalau bulan dia bisa nyorotin tuh. sorry putus-putus. Gimana? Ya, Lagi. Saya jawab bro. Mungkin enggak, saya mau ngebut dong sama Oke, sorry ya, nggak usah jawab. Saya turunin dulu. Saya mau jelas dulu, soalnya Bro Hehe lebih jelas ngomongin tentang tadi. Jadi misalnya gini, bulan sama mataharinya kan tadi katanya kan mataharinya ke semua tempat, gitu ya. Ya. Ke semua tempat, dia bisa menyinari bulan yang jauh kan. Misalnya bulannya di Indonesia, mataharinya lagi di New York gitu. Matahari kan bisa menyinari bulan yang ada di Indonesia kan gitu kan, di Jakarta. Ya. Berarti harus matahari yang sama itu bisa menyinari Jakarta juga dong di bawahnya. Kenapa nggak bisa? Karena matahari itu lokal. Jadi lokal itu Kenapa maksudnya di bulan mendadak nggak lokal? kan emang kalau di bulannya ada di atas Indonesia, emang orang Indonesia kelihatan.
Kan masih bisa lihat bulannya kan? Bulannya kan kena sinar matahari kan, pantulan sinar matahari atau bukan lagi? Lain Ya lagi. kalau menurut saya sih kayaknya sih nggak kelihatan ya bulannya, soalnya mataharinya kejauhan. Ya gini, kan dirimu di Jakarta nih, misalnya nih, Ya saya ya, di Jakarta. lihat kata bulan gitu kan. Nah, Ya. bulan itu ada sinarnya itu berasal dari matahari atau bulan itu bersinar sendiri? Bulan itu, Atau, nah itu saya rada bingung ya. Ada nah, teori yang mengatakan bulan itu punya cahaya sendiri, tapi mungkin dari pembahasan ini kayaknya saya megang yang teori bulan itu disinari matahari. oke, bulan itu disinari matahari kan, dari sinar matahari yang misalnya ada di New York gitu kan. Kita di Hmm. sini kan gelap nih, lagi matahari di New York, kita gelap Nih, bener-bener nggak bisa lihat matahari kan. ini Nah, Amerika bro, nih ya. Ya, ini nah, Amerika. matahari itu bisa ke bulan. Hmm. Itu nggak konsisten, bro. Maksudnya tadi kan bilang katanya mataharinya lokalan kan, cuman di New York dan sekitarnya doang, kayak center Hmm. nyender doang kan. Tapi Oh kenapa bisa enggak. ada di bulannya gitu loh? Ngerti kan? Maksudnya Ya. eh, ada konsistensi di situ. jadi matahari contoh di sini, bulannya ada di sini ya. Kelihatan kan kursornya? Bentar, gimana? Berarti mataharinya ada di sini Amerika nih, bulannya ada di sini kan di Jakarta nih di atas Pulau Jawa nih ya. Ya, kan Ya, berarti sinar matahari nggak nyampe ke Jakarta kan? nggak Makanya kita nyampe. gelap kan? Ya, Tapi kenapa bisa nyampe ke bulan kalau lokalan? ya kan bulannya nggak kelihatan. Kan di Jakarta kan dirimu lihat bulan kan, bro? Ya kan belum tentu karena mataharinya lagi di New York berarti. Kita nggak tahu Kan persis lagi kondisi lagi mataharinya lagi di mana saat bulannya atas dia di atas Jakarta. Iya, maksudnya lagi malam, dirimu kan bisa lihat bulan kan? Hmm. Iya kan? Ya, Bulan itu memantul sinar matahari kan katanya kan? ya, Nah, gimana caranya matahari bisa menyinari bulan sedangkan katanya sinar matahari itu lokalan? nggak ada kondisi seperti itu terjadi. Maksudnya saya belum pernah menerima mengalami kondisi tersebut di mana saya lagi di Jakarta terusnya ada bulan di atas kepala saya terusnya saya tahu ada matahari yang lagi di atas New York. Ya gitu, Pak Tanmar, saya Ya, kan nggak tahu. ini untuk membantah argumentasi tadi sinar matahari itu lokalan gitu loh maksudnya. Mhm, Harusnya mhm, kalau misalnya sinar mataharinya bisa menyenter ke bulan, harusnya bisa menyenter semuanya. Nggak ada yang namanya malam. mhm, mhm. Oh enggak lah. Ngerti nggak gitu? Oh, oke oke. Oke. Terus Ya, yang ini sebenarnya sama Bro Superman deh. Bro Superman punya pertanyaan, saya mau jawab dulu ya. Satu-satu ya saya jawabnya ya. Jadi saya yang lainnya saya nggak naikin dulu. Bro Superman dulu. Ini mengenai Bro Superman ada pertanyaan. Kenapa kalau misalnya bumi berputar begitu kencang, kita nggak berasa berputar, nggak berasa gerak ya? Itu kan kemarin itu pernah tanya, Bro Superman juga nanya lagi kan. Nah, ini kita punya dua, ya namanya kecepatan dan percepatan ya. Kecepatan dan percepatan itu berbeda. Kecepatan kita nih kalau misalnya naik mobil konstan 60 km per sejam itu namanya kecepatan, itu konstan. Oke. Okay? Kalau kita dari berhenti terus dari itu kita injak gas jadi 60 itu namanya percepatan. Atau dari 60 kita rem jadi berhenti itu namanya percepatan, tapi percepatan negatif, perlambatan. Oke. Okay? Kalau kita naik mobil konstan 60 km per jam, di dalam mobil kita tidak akan merasa bergerak. Tidak akan merasa bergerak karena konstan. Kalau kita di rem, ngerem atau kita lagi makin cepat, baru kita ngerasa tuh, wih gitu, ngerem gitu. Itu baru kita ngerasa. Atau misalnya kita berubah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu kita baru berasa. Karena ada namanya percepatan, bukan kecepatan. Kita kalau konstan tidak akan merasa bergerak. Oke? Sedangkan bumi kita berputar itu konstan. Makanya ketika kita bumi putar mau sekencang apapun juga, kita nggak akan merasakan karena kecepatannya konstan. Oke? Bisa diterima nggak Bro itu Bro? Oke, oke Bro TR ya. Jadi Bro Ya, TR ini masalah kecepatan dan percepatan itu dari perspektif bumi. Ya, seakan-akan hanya bukan perspektif bumi. Ini namanya udah hukum fisika Bro. Hukum iya, fisika. Mau naik ke pesawat, mau di luar angkasa, mau di bumi, mau di dalam bumi, mau naik MRT, LRT atau apapun juga,
di kereta bawah tanah pun sama. Namanya kecepatan dan percepatan ini berbeda. Yang bisa bikin kita merasa kita bergerak itu namanya percepatan, bukan kecepatan. Kalau kita Iya. kecepatannya konstan, itu kita nggak akan merasa itu bergerak. Bro, naik mobil, mau naik kereta bawah tanah, mau naik pesawat, itu sama. Kalau udah konstan, tidak akan merasa ada perubahan. Rasanya diem aja, kok nggak gerak ya. Kecuali bro ngeliat nih ini ini gerak, oh ngeliat dari kanan kiri depan belakang, itu baru. Tapi kalau dari perasaan kita tidak akan merasa ada perubahan karena tidak ada percepatan, konstan. Iya. Oke? Ya, baik saya jawab bro ya. Jadi begini bro TR, ya. Yang kita tahu itu kan hanya rotasi dan revolusi, itu saja yang kita tahu kan. Padahal sebenarnya itu ada banyak pergerakan ya. Bumi itu berputar pada porosnya, lalu bumi juga berevolusi, ya. Itu udah dua pergerakan. Yang ketiga, Tetap Bro, mau gimana ke pergerakan Bentar, kalau konstan. saya belum jawab bro, belum saya jawab ya kan. Itu dua tadi. Yang ketiga, matahari ini berputar berputar pada poros galaksi. Ya, berarti itu 3 putaran. Lalu putaran keempat, galaksi ini berputar, seluruh galaksi kan ada banyak galaksi. Galaksi ini berputar semuanya. Jadi 4 perputaran yang rancu. Ya, kacau sekali. Nah sekarang begini bro, saya naik nyetir bro, naik nyetir ya bro ya. Kalau pada saat bro nyetir, ya, coba dalam kecepatan misalkan cuma 5 km. Bro punya pintu, itu langsung ketutup. Padahal cuma kecepatan 5 km. Kenapa? Karena angin itu langsung menekan namanya pintu kita itu otomatis, apalagi semakin cepat. Bro tahan itu pintu supaya tetap terbuka, tidak akan bisa. Ya, nah sekarang kalau namanya bumi sudah berputar, itu air itu akan mencar kemana-mana bro, dan kita akan terbang kemana-mana. Karena kecepatannya itu adalah berapa kecepatannya? 1000 km per jam ya, coba bisa dikasih tahu itu. Kecepatan 1000 km, 10.000 km per jam. Ya, belum lagi kecepatan galaksi. Ya, dan itu bro mesti pikirkan dulu gini bro. Jadi gini bro, saya cuma kasih tahu aja begini bro. Coba lihat aplikasi namanya Flat Earth aplikasi bro. Bisa supaya teman-teman nanti install bro. Flat Earth aplikasi. Bro, satu-satu ya. Gue nggak ngomongin flat earth atau nggak dulu, oke? Gue nggak ngomongin itu dulu. Gue ngomongin, gue mau ngajarin lu bro. Ini namanya hukum fisika bro. Lu iya, boleh tes. Oke. Ya bro, ini kan hanya dibahas di atas, cuma di bumi saja, di dalam bumi. Coba belajarin yang namanya hukum Newton. Hukum Newton pertama. Semua benda akan mempertahankan keadaannya. Kalau diam, dia akan tetap diam. Jika bergerak, akan tetap bergerak. Kecuali ada gaya yang mengubahnya. Seperti tadi yang dirimu bilang itu, kalau misalnya jalan 5 km per jam gitu, ada angin. Nah, itu namanya gaya yang mengubahnya, bro. Itu namanya gaya yang mengubahnya. Bukan karena dia jalan 5 km per jam. Oke? Bro tahu nggak bahwa matahari itu juga berputar? Lu nggak percaya, lu tanya guru fisika lu. Lu nanya sama siapapun terserah, mau coba tes sendiri juga boleh. Iya, boleh. Ini bro. Bro sekarang coba masuk ke ini, ke matahari berputar. Bro tahu nggak kecepatannya berapa? Tinggal lihat aja di Google. Bro, udah gue bilang, lu mau kecepatannya berapapun juga, itu nggak ngefek. Nggak efek. Iya, gini, saya jawab dulu bro, bro. Jadi gini, coba kasih saya 2 menit tuh bro, karena bro ini langsung framingnya. Tanya, kita nih muter sekian kencang, kenapa kita nggak begini, nggak ngerasa apa gitu, nggak ngerasa gerak. Ini kan framing bro. Ini framing bro, saya mau kasih dulu penjelasan dulu. Biar jelas dulu, ini cara sains. Ini kan sains NASA, biar bro tahu dulu duduk perkara sains NASA. Karena bro juga belum mengerti duduk perkara sains NASA. Saya mau ngomong yang kita nggak tahu dulu. Nggak usah ngomong yang kita tahu. Kita ngomongin yang kita tahu dulu aja. Lu coba naik mobil kecepatan konstan, lu lihat coba aja 100 km kayak 5 km, 10 km berapapun juga lu coba aja. Apakah lu merasa lu bergerak?
bukan dengan melihat ya. Kalau melihat itu lain. Tapi apakah lu merasa ada bergerak apa enggak? Atau lu berasa gimana? Enggak. Yang akan lu rasa adalah kalau ada percepatan. Gua nggak ngomongin flat earth, gua nggak ngomongin bumi bulat, bumi datar dulu. Ini lu bisa coba sendiri di rumah atau dimanapun juga naik mobil. Lu nggak percaya, lu coba naik kereta juga boleh. Kalau udah konstan, lu nggak akan ngerasa lu lagi bergerak. Nah, jadi Lu kalau bisa, misalkan bro, oke saya iyain kata bro lah. Sekarang saya bertanya sama bro nih. Anggaplah sudah seperti itu. Kapan bumi itu berputar, bro? itu nggak usah ke situ dulu bro, pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. Lu kan bro nggak mau ke situ kalau saya tanya ke situ kan. Kapan dunia Nah, berputar? lu udah ngomong, Hmm. soalnya lu loncat. Oh, logika lu tuh loncatnya jauh banget. Saya iyain dulu, bro. Ini kan kalau bumi gini, bro. Tadi kan saya udah bilang, kalau misalkan jalan ini mobil, begitu 5 kilometer, kita kan ketarik dulu kan. Nah, sekarang saya bertanya sama bro, seakan-akan bro itu kita sudah berputar selama-lamanya. Sekarang saya tanya, kapan bumi ini berputar supaya kita tidak terasa lagi? Kapan mulainya? Dan kapan mulai tidak terasa? Tidak ada namanya percepatan. Lu Iya. kalau sudah pan. Iya, bro ini sebenarnya begini, bro. Begini. Coba kasih saya 2 menit, bro. Saya ngomong sebentar 2 menit, ya, bro, supaya kita ini kan biar kita belajar sama-sama, bro. Kita kan belajar di sini ya. Jadi gini, teman-teman. Kalau kita mau belajar sesuatu, ya, kita kan contoh aja nih ya. Kalau kita mau belajar Islam, kita dengarkan dulu Islam berbicara. Kita baca bukunya segala macam. Bro, panjangan gue udah mau tidur, bro. Nah, ini kan bro nggak sabaran. Bro nggak sabaran. Bro, gue mau ngajarin lu udah 6 jam, bro. Lu jangan bilang gue nggak sabar. Bro, tapi bro nggak mau dengerin. Kan saya kasih tahu dulu begini, bro. Kalau bro mau belajar dunia datar, harus didengarkan dulu seluruhnya, dipelajari dulu, baru disanggah. Tadi dengar. Dari tadi gue kurang dengar. Lu mau gue tambahin berapa lama lagi? Belum. Kasih argumen tadi. Coba tunjukkan dulu di Google aplikasi, tunjukin dulu di Google. Flat Earth aplikasi supaya teman-teman install semua, supaya pelajari, supaya kita belajar semua gitu, bro. Kan begitu, bro. Semua kita belum belajar. Bro, gua nggak ngomongin. Lu jangan loncat dulu ke bumi datar, bumi bulat. Gua nggak ngomongin itu. Gua ngomongin namanya kecepatan dan percepatan. Satu-satu dulu, bro. Jangan loncat. Oke. Baik, saya jawab ya, bro ya. Percepatan dan kecepatan itu satu arah sekarang. Adalah bumi sekarang berputar pada porosnya. Kita udah akui, anggap aja itu, Kak. Bro hehe, lu ngerti gak gue ngomongin apa, bro hehe? Rada pusing sih. Maksudnya debat gitu. Harusnya ngomongin satu-satu. Oke, gini. Dirimu pernah gini, bro tadi bro Superman pernah nanya, kenapa kalau bumi bulat ini kita nggak ngerasa kita lagi jalan gitu loh, nggak ngerasa tuh putarannya tuh nggak ngerasa gitu. Oh iya, saya paham. Ya, nah gue mau jelasin, ini ada namanya kecepatan dan ada namanya percepatan. Kita tidak akan merasa bergerak kalau kita dengan kecepatan konstan. Iya. Ngerti kan? Paham. Saya tahu maksudnya kalau kita dalam kereta itu kalau keretanya 100 km per jam, nggak ada ngerem, nggak ada ngegas lagi, ya kita kalau naruh koin pun di situ ya nggak akan jatuh gitu, karena emang rasanya diem gitu. Maksudnya gitu kan? Taruh gundu juga nggak bakal gerak kan? Iya, naruh air juga ya nggak akan kelewat gitu. Kita merasakan gundunya itu lewat kalau kitanya lagi ngegas, kalau enggak kitanya lagi ngerem. Jadi gundunya itu akan bergerak saat perubahan kecepatannya. Kalau kecepatan lagi konstan, nggak ada. Nggak ada, oke. Bisa dicoba dengan 2 hal. Satu, coba pakai gelas, pakai air. Yang kedua, coba pakai gundu. Kalau sudah konstan gerakannya ya, bukan lagi dari 0 ngegas atau bukan lagi ngerem, tapi lagi konstan. Itu nggak akan gerak. Itu namanya kecepatan, konstan. Oke, makanya kita nggak akan gerak. Oke? Ya, bahkan saya pernah. Halo? Oke, lanjut ya. Namanya hukum Newton pertama. Semua benda akan mempertahankan keadaannya. Kalau jalan lurus, dia jalan terus-terus. Kalau diam, dia akan diam terus. Ini ngerti gak, bro? Paham. Bahkan ini kalau misalnya saya pernah lihat di
video itu begitu keretanya udah jalan dengan konstan, saat kita nyalain drone di dalam, drone-nya juga tetap nggak ke belakang gitu. Kalau nggak salah ya. Ya, ya. Nah, ini kalau misalnya diam tetap diam, kalau gerak tetap gerak. Kalau misalnya kita jalan, terus mendadak ada angin, terus kalau kita buka pintu seperti tadi Bro Superman bilang, kita buka pintu, anginnya nutup, itu namanya gaya dari luar, gitu. Itu benar, kecuali ada gaya yang mengubahnya. Kalau nggak ada itu nggak akan, walaupun mau kenceng 100 km ke berapa ratus kilometer, kalau nggak ada gaya yang bikin tutup pintu itu nggak bakalan nutup, tetap aja kebuka begitu, ya. Itu ngerti ya? Kalau nggak ada gaya yang mengubahnya dia nggak akan gerakan, oke? Paham. Saya kaum flat earth juga tahu itu. Ya. Tadi tuh nanya tentang bulan. Bulan gimana kenapa dia nggak ke bawah? Nah, bulan itu bergerak lurus seharusnya lurus. Tetapi Lurus karena arah. ada gaya ini, dia muter. Sama seperti kita lempar batu, kalau nggak ada talinya, dia akan lurus paling ke bawah. Tapi kalau kita kasih tali, itu dia bisa muter. Itu namanya gaya sentrifugal. Yang bikin dia sentrifugal sama sentripetal, seperti itu. Nah, gunanya gravitasi itu menjadi gaya sentrifugalnya, supaya dia nggak lurus. Kalau misalnya nggak ada gaya gravitasi, dia akan lurus, dia akan meninggalkan bumi, bukan jatuh ke bawah. Oke. Gitu. Jadi karena ada itu, ada gravitasi dan ada gaya dia punya pergerakan, makanya dia konstan di situ, muter terus gitu, kayak batu dan tali. Ya. Ngerti kan? Di situ ngerti? Ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini kenapa bumi bulat ya? Keberapa bumi bulat? Yang pertama, kita tidak akan bisa melihat yang jauh. Tadi seperti tadi Jakarta sama New York ya. Kita atau kutub utara deh, kayak tadi petanya ya. Peta yang tadi yang Bro kasih lihat. Kita tidak akan pernah bisa melihat mereka. Walaupun pakai teleskop yang paling kencang, yang paling bagus. Jangan bilang kita nggak punya teknologinya, kita punya teknologinya. Kita bisa beli, kita bisa ngeliat bulan, planet lain di teleskop sekarang ada di pasar. Ya kan? Kita beli di Tokopedia juga ada itu. Teleskop-teleskop yang bisa lihat bulan, bisa lihat bintang, ada. Kalau misalnya bisa lihat bulan, bisa lihat bintang, kenapa nggak bisa lihat kutub utara? Kan gitu. Kalau misalnya dunia ini datar, nggak mungkin kita nggak bisa lihat bulan kutub utara. Jangan di pantai, kita naik ke gunung yang paling tinggi. Atau kita naik pesawat, kalian. Naik pesawat pakai tuh teleskop. Lihat paling jauh gitu, supaya nggak ada halangan. Apakah kita bisa ngeliat New York dari atas Jawa? Nggak bakalan bisa. Kalau misalnya bisa, silakan dibuktikan gitu. Pakai teleskop yang paling jauh, difoto. Ini penampakan New York dari Jakarta gitu. Di zoom aja paling sehebat-hebatnya. Masa kita bisa ngezoom bulan, bisa ngezoom planet lain, masa kita nggak bisa ngezoom cuma kutub utara? Kutub utara kan lebih dekat kan? Tetap aja walaupun flat earth juga kan lebih dekat daripada bulan. Betul ya bro? Oke. Ya kan? Kita punya, teleskopnya kita punya, dan jangan bilang itu direkayasa sama NASA nih, teleskop nih. Nggak mungkin kan, teleskop manual lah. Jangan digital gitu, yang manual. Masa sih sampai lensanya itu juga NASA yang iniin kan nggak mungkin lah. Ya kan? Nggak mungkin. Ya kita bisa observasi sendiri lah. Itu yang kita beli sendiri. Kalau nggak percaya, buat sendiri tuh teleskopnya gitu. Kalau nggak percaya juga, kita nggak akan pernah bisa ngelihat. Kalau misalnya bisa pernah ada yang bilang, ya bisa gitu, silakan buktikan. Sampai sekarang flat earther nggak ada yang buktikan itu kan. Nih, dari Indonesia nih, dari Jawa nih, pakai teleskop ini lu bakal bisa ngeliat kutub utara gitu. Nggak ada kan? Nggak ada, nggak bisa buktikan. Oke? Nah, terus tadi kita keliling dunia, mau naik kapal, mau naik pesawat, bisa balik lagi. Bukan berputar ya, bukan berputar kayak flat earth tadi itu putar gitu, kayak matahari muter, nggak gitu. Tapi lurus, jalan lurus. Ya, kalau misalnya, ya mungkin bisa dibilang, nggak mungkin lah segala macam gini gitu ya. Mungkin nggak percaya penerbangan atau apa. Tadi bro bilang kan yang tentang ini ya, tentang flat earth, yang itu ya, pesawat. Oh iya. Nah ini bro bisa lihat rute Sydney ke Johannesburg. Flight rute Sydney ke Johannesburg. Ini lewat di selatan, bro. Oke. Bentar. Ini lewat selatan. Yang nah, benar kalau misalnya
Pak Parigi mau. Ini kan tadi, ini kan yang tadi Oh, dirimu kasih lihat kan, flat oh earth ini ya. kan, Oh, ini kan, betul ya. Ini Johannesburg mhm, di sini, Sydney di sini. mhm, Oke. Kalau ya, misalnya dia ditarik garis lurus, ya dia ngelewatin ini nih, lewatin ini semua nih, lewatin Asia dulu segala macam. mhm, Ngerti kan? Dari sini kelihatan kan, lurus nih tarik. ya, Dia mesti ngelewatin Asia nih, ngelewatin Asia, lewatin China segala macam, dia baru nyampe ke Sydney. Nah, oke. ini ada penerbangan langsung, lewatnya lewat selatan. Kalau Oh, nggak berarti nggak percaya, lewatin coba Asia. Berarti nggak lewatin Asia gimana? gitu ya? Berarti nggak Nggak, lewatin Asia ya? nggak lewatin Asia, dan itu waktunya kan bisa kelihatan, bisa dites sendiri. Pak, ya ini mesti keluar duit lah, modal lah ya. Ya ke Mhm, Johannesburg, tiket pesawat ke Sydney. Dicek sendiri, waktunya benar apa enggak, berapa lama gitu. Kan bisa kelihatan, ketahuan. Ya, ini ada. Coba perhatikan ini, Sydney Johannesburg flight route. Oke, jadi ini membantah tadi yang mesti lewatin kutub utara segala macam yang seperti itu. Ini lewat selatan, bro. Kutub selatan. Oke? Itu Dubai di situ untuk apa tuh? Di gambar kiri. Dubai ini doang, cuman buat apa? Kayak titik titik ininya, eh, titik apa ya bisa dibilang ya? Titik benchmark lah. Titik Benchmark. yang Kalau misalnya dilewatin. mau yang dilewatin gitu, dilewatin sama Sydney. Ada airport di sini, airport Dubai. Kalau misalnya ini Oke. flat earth itu benar, peta ini benar, ditarik lurus tuh ada ketemu Dubai, gitu. Ngerti nggak? Nah, Oh, ini kalau dari sini ke Johannesburg, jadi kalau misalnya lurus justru nih, kalau lurus dari Johannesburg ke Dubai itu 7 jam 55 menit. Dari oke. Dubai ke Sydney 11 jam 40 menit. Mhm, Oke. Kalau ya, lurus langsung ini 12 jam 35 menit. oke. Jadi ini lebih cepat daripada kalau misalnya mesti lewatin sini. Kenapa ini bisa lebih cepat? Kalau misalnya ini memangnya begini benar petanya, harusnya dari Mhm, Johannesburg ke Sydney itu harusnya 20 jam. Soalnya ini kan garis lurus nih. 21 oke. jam ini paling cepat harusnya. Benar kan? 13 tambah 7 ya, tambah menitnya. Oke. Ah, 7 menit 7 jam sama 13 jam. Ini 20 jam, 21 jam lah. Tapi yang lurus ini langsung nggak yang langsung nih yang ada penerbangan ini 12 jam. Jadi nggak masuk akal kalau misalnya ini dia bisa melewati ini gitu, mendarat bisa 12 jam padahal kecepatannya sama. Kalau flat earth gitu. Oke. Yang bisa menjelaskan ini ada memang ini nggak ini salah gitu loh. Yang benar tuh begini, langsung Yang benar adalah waktu jalan sebenarnya itu dia nggak lewat di atas Dubai gitu ya. nggak lewat di atas Dubai. Dari jam ini Berarti ketahuan. berarti jalur yang sebenarnya dilewatin saat penerbangan itu adalah garis yang tidak putus-putus. Keadaan sebenarnya. Ya, ya. Yang sebenarnya yang ini nih dijalanin 12 jam. Dia lewatin belah selatan, bukan lewatin utara. Oke? Oh, ya. Ini dicek lagi nanti sendiri ya. Kita lanjut ke poin berikutnya ya. Oke. Nah, misalnya kayak tadi ya, kita yang gambar yang Bro bilang nih ya. Yang Bro bilang tadi misalnya petanya seperti tadi. Mungkin ada yang flat earther lain mungkin lain ya. Petanya saya nggak tahu. Cuma kita anggap yang tadi yang Bro kasih tahu dah. Yang ini ya. Nah, Oke. ini kan tadi juga ada yang bilang bintang polar. Dengar gak Bro? Bintang polar. Nggak Tahu dengar nggak sih. bintang Tadi polar? apa ya bintang Alex? polar? Kan katanya mataharinya muter-muter kan, muterin ini kan, Oh ya, terus bulannya juga ya, muterin kan. ya. Nah, terus ada bintang polar nggak? Zaman Bintang. dulu, zaman dulu, Hmm, Hah? Untuk ya kenapa? mengetahui arah malam di lautan itu lihatnya bintang polar, Oke. ngerti kan? Untuk tahu Ya. arah, lihatnya polar tuh Mhm. di tengah laut. Untuk tahu ini kita posisinya di mana, yang mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur itu pakai bintang polar.
ngeliatin bintang yang nggak pernah gerak. Namanya bintang polar. Tahu ya bro? Oh ya, tahu. Ngerti? Bintang yang tidak pernah berubah tempatnya gitu ya. Betul, betul. Dia selalu ada di atasnya kutub utara. Ya, ya, betul. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak ada kalau misalnya flat Earth ini benar, ya, Heeh, misalnya seperti ini benar ya, heeh. kutub selatan ini melingkar begini, Hmm, mungkin nggak ada kutub selatan, bintang kutub selatan, nggak ada, nggak mungkin. nggak ada. Hanya ada, bro. Oke, kenyataannya Oh, berarti ada, ada bintang namanya Sigma ini bintang kutub Octantis. selatan. Hmm, bintang polar selatan. Berarti itu benar-benar ada tepat di bawah kutub selatan. Nggak pernah berubah Yes, gitu, ATR. nggak pernah berubah. Yep, Oke, oke. Itu membantah peta tadi. Kalau misalnya itu benar begini, di manakah bintang selatan itu? Bintang polar selatan itu di mana? Sedangkan kita di selatan dimanapun ngelihatnya sama, gitu. Itu ada, itu gitu loh. kedua bintang tersebut benar-benar tepat 90 derajat di atas kedua kutub Yap, tersebut. yap. Polar utara, polar selatan. Bintang polar utara, bintang polar selatan itu ada. Tapi Pak TR mau nanya nih ya, diskusi nih. Hmm. Dan itu Bener ya? Kan lo ya? nggak percaya, mau ngecek sendiri ya, ngecek Uh, catatan-catatan sejarah sebelumnya. Sebelum-sebelumnya orang-orang zaman dulu tuh, orang-orang zaman dulu kalau lagi belum ada NASA gitu ya, lagi belum ada mhm, teknologi-teknologi ini yang apa, yang konspirasi begini, ya itu mhm. tahun berapa? Ya catatan-catatan itu sebelumnya, mungkin abad pertama, abad kedua. Kalau misalnya dibilang itu masih ada konspirasi, mungkin sebelum Masehi dicoba dilihat. Apakah mereka Mhm. tahu bintang polar utara sama bintang polar selatan? Karena kalau ada bintang polar selatan, berarti ini udah jelas ngaco. Benar kan ya? Ya kalau kalau ada bintang polar selatan, eh, flat Earth ini sih mungkin nggak relevan ya. Langsung terbantah Tapi kan? tapi Pak TR, Hmm. kalau emang benar-benar bintang yang Sigma Octans itu benar-benar selalu ada di selatan, kan bumi juga kan Hmm. muterin apa itu namanya matahari. Sedangkan matahari juga bergerak eh, tidak beraturan gitu kan. Kenapa bisa tetap ada bintang Octantis selalu tepat di bawah selatan bumi gitu? Ya, ya, nggak usah itu dulu deh. Kalau misalnya memang flat earth begini, bintang Octanis selatan itu ada di mana? Di sini kah? Di bawahnya Australia kah? Di sebelah sini kah? Di mana? Ya, Gitu. saya akuin kalau ada Ya beneran kan? Sigma Octantis itu, ya emang nggak relevan untuk teori flat Earth. Maaf ya Betul. teman-teman flat Earth. Satu-satunya penjelasan ada para Saya kutub selatan kegiring seperti ini kan. lagi, Hmm? ya. Oke. Ya, Oke. oke. Nah, itu kenapa kenapa bumi bulat ya. Terus ini Oke. bantahan untuk bumi datar. Dari tadi argumentasinya kan gue udah dengar ya. Oke. Jika bumi datar, tadi matahari berputar-putar di atasnya tuh, ya matahari itu nggak bakal tenggelam, bro. Kita nggak akan melihat matahari tenggelam. Karena dia ada di atas terus. Ya mungkin seperti dirimu bilang, ya matahari cuman kayak sinar center begitu, muter-muterin begitu. Ya tetap kita nggak akan ngeliat tenggelam. Gimana tenggelamnya? Kalau di imajinasi saya bisa sih. Gimana? Jadi bukan tenggelam, jadi semakin menjauh, jadi ya semakin mendekat dengan ujung yang terlihat di bumi juga dan akhirnya ya tidak terlihat juga sih. Ya kenyataannya kan tenggelam, bro. Bumi kan matahari kan nggak mengecil sampai kehilangan atau misalnya mendadak jadi gepeng begitu terus hilang kan nggak kan? Tenggelam kan? Ke dalam kan? Ke bawah. Ngerti nggak?
Kalau tetap di atas terus, Oh, dirimu nggak akan lihat matahari itu tenggelam. Kan di atas terus. ya tapi kan nggak seatas itu, nggak setinggi itu. Setinggi berapa coba? Nggak ada yang tahu. Oke, kalau nggak setinggi itu, bagaimana menyinari bulan? Balik lagi tadi, Oke. bagaimana bisa menyinari bulan? Ya kan? eh oh gini Pak TR. Ini saya selipin boleh nggak sih? Hmm, Jadi untuk boleh. teori, saya tuh tahu juga teori tentang yang bulan itu punya eh, menyi- punya sinar sendiri. Nah, jadi matahari Hmm, itu kan bersinar panas. Nah, ada teori bulan itu juga mengeluarkan cahaya jadi, dan itu tuh eh, sifatnya ngedinginin. Jadi saya pernah ngeliat video itu apa orang itu naruh dia tuh mengukur suhu barang yang ada di bawah bulan yang terkena sinar bulan dan dia hmm, juga mengukur yang tidak terkena sinar bulan jadi ditaruh di rumah gitu begitu ditaruh di luar yang kena sinar bulan itu lebih dingin ya itu ya oke. teori ya. Kalau misalnya mengeluarkan sinar sendiri, bagaimana penjelasan ada bulan sabit? Nah itu sinarnya ya bisa menyerupai sabit kalau kata orang. Ah, iya, itu ya Ya lah. sebenarnya ya saya juga Itu sih. takut bisa kelihatan kayak orang Kalau bego mau ya mungkin ya. kalau mau dibikin kartun sih bisa juga tuh. Namanya dibikin Ya, kartun kan, nggak ada penjelasan ilmiah. Kenapa begitu? Pokoknya bisa aja begitu. Itu ya kuasa Tuhan. karena kan liar banget gitu ya pembelaannya ya. Kalau jawabannya Tuhan sama setan itu susah kan, repot. Ya, Itu lebih ke arah saintifik lah ya. Kalau oke misalnya oke. bilangnya pokoknya bisa deh begitu ya repot lah. Itu pasal apa kalau kayak Habib bilang apa ayat pokoknya gitu surah pokoknya. Wah repot deh. Yo, Oke, yang ya repot. itu yang satu. Bumi putar-putar di atas tuh matahari tuh nggak bakal kita lihat tenggelam itu dengan gede begitu tenggelam. Matahari kelihatan tenggelamnya gede loh, bukan kecil loh gitu. Bulan juga tenggelamnya gede loh, bukan kecil. Terus ada lagi bulan sabitnya bagaimana ya. Terus kalau misalnya matahari berputar-putar di kutub utara, maka kutub utara itu adalah wilayah yang paling sering kena sinar matahari. Itu nggak bakalan ada es, walaupun sejauh-jauhnya, ya kan? Dia walaupun muter-muter di sini sejauh-jauhnya tetap aja yang paling sering kena sinar matahari kutub utara, kan gitu. Udah pasti di sinar matahari di sini yang paling sering kena sinar matahari pasti matang, gitu loh. Terus kalau misalnya tadi, misalnya matahari dan bulan, dua-duanya putar di atas gitu ya. Kadang-kadang yang mana yang di atas, yang mana di bawah nggak jelas. Ya bisa nabrak dong kalau gitu. Bisa Oke. kadang-kadang bisa matahari yang di atas, kadang-kadang bisa bulan yang di atas gitu. Bisa bisa nabrak. Ya, ya nggak bisa, gimana? Kan nggak ada penjelasan kan. Yang mana, ukurannya berapa kan nggak ada. Semua serba nggak tahu gitu loh. Serba nggak ada penjelasan. Pokoknya percaya gitu kan repot. Dan nggak ada penjelasan kenapa ada bulan sabit. Tapi yang paling ini memang ini apa yang bisa kita lihat ya, yang tadi bintang selatan itu Sigma Octanis ini, Sigma Octantis. Tinggal dilihat aja sejarahnya dari kapan mereka orang-orang ini udah tahu ada namanya bintang polar selatan. Bagaimana penjelasan ada dua bintang polar, polar utara, polar selatan kalau misalnya bumi ini datar. Ada di Oh, mana gitu, ya kan? ya. Oke, cukup cukup meyakinkan bumi bulat. Gimana? Cukup meyakinkan nggak argumentasi saya, bumi bulat? Oh, tentu meyakinkan. Cukup meyakinkan. Oke.